Sejarah perjuangan pahlawan Saubari dan Ahmadi. Saubari bin Haji Thohir lahir di Temanggung, di kampung Kauman Parahan. Menginjak remaja, Saubari pindah ke desa Ngelondo, mengikuti ayahnya yang pindah ke desa Ngelondo. Ahmadi lahir di Temanggung, di kampung Kauman Parahan. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda kedua pada tahun 1948 sampai dengan 1 Mei tahun 1949. Saubari dan Ahmadi tergabung ke dalam Laskar TNI dan bahu-membahu untuk mengusir Belanda yang ingin bercokol kembali di Indonesia. Pada saat itu, Saubari dan Ahmadi ditetapkan di pos pertahanan di Dusun Sempon. Kala itu markas TNI berada di rumah Bapak Pawiro Sumarto Sudaya, Kepala Desa Arjosari atau Lurah Sempon. Ketika Saubari dan Ahmadi ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengintaian di wilayah zona pertahanan, Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saubari dan Ahmadi tertangkap oleh tentara Belanda di Dusun Ngelondong, Desa Watu Kumpul, Kecamatan Parakan. Oleh tentara Belanda, keduanya ditanya, "Kalian orang mana?" Mereka menjawab, "Kami orang Sempon." Maka keduanya dibawa ke Sempon dan dipaksa untuk menunjukkan keberadaan tentara Indonesia dan markas TNI. Tetapi jiwa kepahlawanan dan kesatria Saubari dan Ahmadi tetap bungkam demi melindungi kesatuannya dan demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hingga nasib berkata lain, kedua pahlawan tersebut dieksekusi oleh tentara Belanda. Sebelum dieksekusi, keduanya berwasiat kepada Bapak Parwito dengan mengatakan, "Kelak kalau ada keluarga kami mencarinya, saya Saubari Ngelondong dan Ahmadi Kauman Parahan, atau sok ben nek ono keluargaku goleki aku wong Ngelondong karo Ahmadi wong Kauman Parakan." Seperti yang dituturkan oleh Bapak Purwito, warga Sempon. Lokasi tempat eksekusi sekarang lokasinya di depan rumah Bapak Jumadi Bundel. Suasana mencekam, kalut dan ketakutan menyelimuti warga Dusun Sempon kala itu melihat jenazah kedua pahlawan yang sudah tidak utuh. Segera setelah Belanda pergi dari lokasi, warga membawa kedua jenazah ke pemakaman Dusun Cigarut, dibawa dengan menggunakan rigen baku garangan karena keadaan jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Setelah terjadi peristiwa gugurnya Saubari dan Ahmadi, pada sore harinya datang seorang tentara, Komandan Kompi bernama Soekarno, yang datang untuk mengkonfirmasi jenazah anak buahnya. Untuk memastikan bahwa jenazah kedua anak buahnya, Saubari dan Ahmadi, dimakamkan dengan baik. Tidak berselang lama dari gugurnya kedua pahlawan tersebut, datanglah pasukan Belanda menyerbu kediaman Kepala Desa Arjosari atau Lurah Sempon, Bapak Pawiro Sumarto Sudaya, dan terjadi dialog antara Lurah Sempon dengan komandan pasukan Belanda. Komandan pasukan Belanda bertanya, "Di mana tentara Indonesia?" Lurah Sempon menjawab, "Di sini tidak ada tentara." Komandan pasukan Belanda, "Di mana Lurah Sempon?" Lurah Sempon menjawab, "Lurah Sempon pergi." Pasukan Belanda, "Kamu siapa?" Lurah Sempon menjawab, "Saya pangonnya atau pembantunya." Pasukan Belanda tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Lurah Sempon. Karena pasukan Belanda juga tidak menemukan tentara Indonesia, maka pasukan Belanda kemudian membakar rumah Bapak Lurah Sempon. Namun malang bagi pasukan Belanda karena kobaran api itu menjalar ke rumah
sampingnya milik Bapak Rejo Duryo Bolot. Pasukan Belanda diancam oleh Bapak Rejo Duryo Bolot yang sebelumnya telah melumpuhkan 2 orang pasukan Belanda dengan mengatakan kalau api tidak segera dipadamkan, 2 tentara Belanda ini akan saya bakar. Karena ketakutan, pasukan Belanda segera memadamkan kobaran api yang melahap rumah Bapak Lurah Sempon. Semenjak kejadian tersebut, Belanda pergi dan tidak datang lagi ke Sempon. Saubari dan Ahmadi, 2 pahlawan kusuma bangsa, gugur di pelataran Rejosari dan akan tumbuh 1000 bunga dari Rejosari sebagai penerus perjuangan, pengorbanan jiwa raga, bahkan nyawa yang akan selalu dikenang. Jiwa kepahlawanan dan kesatria keduanya akan selalu menginspirasi kita sebagai generasi penerus bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Untuk mengenang perjuangan keduanya, saat ini kita semua berziarah dan berdoa di pusara Saubari dan Ahmadi setiap tanggal 16 Agustus di pemakaman umum Dusun Cigarut, Desa Rejosari. Nama kedua pahlawan ini juga diabadikan menjadi Jalan Saubari dan Ahmadi di Parakan dan menjadi nama jalan kantor Desa Rejosari saat ini, yaitu Jalan Saubari Ahmadi nomor 1, Rejosari Bansari Temanggung. Rejosari 16 Agustus 2025. Perlu saya sampaikan bahwa narasumber dari sejarah ini yang pertama yaitu Kepala Desa Rejosari periode 1930 sampai dengan 1954 yang bernama Pak Pawiro Sumarto Sudaya, pelaku dan saksi sejarah yang dituturkan kembali oleh Kepala Dusun Cigarut periode 1970 sampai dengan 1989, yaitu Bapak Haji Mulyadi. Yang kedua Bapak Purwito, yang ketiga Bapak Ismail, saksi dan pelaku sejarah. Kepala Desa Rejosari Pak Teguh Rahayu, juga Bapak Muh Safi'i Londong, keponakan pahlawan Saubari. Selesai.